kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Itu dia cuplikan sinyal dukungan atau dalam bahasa sekarang semacam endorse yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam dua kesempatan atau dalam beberapa kesempatan. Sebenarnya ada menurut catatan dari BTV, kita masih bisa lihat lagi di 22 Mei 2022. Coba kita lihat, ini ada sejumlah pernyataan Presiden Jokowi. Waktu itu Presiden menghadiri rapat kerja nasional Projo. Dan saat itu ada Ganjar Pranowo yang juga ikut hadir. Kata Presiden begini, urusan politik ojo ke susu, jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Tadi saya katakan ada Ganjar Pranowo ketika itu. Kemudian di 2 November 2022, kalau kalau dilihat kalimatnya sudah belak-belakan sekali ya. Sudah sejak awal, kata Presiden begini, kalau sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Waktu itu ada Pak Prabowo. Berikutnya di 7 November ya, ini di acara Indo Defense ya, ketika Pak Prabowo juga hadir. Kita lihat di 11 November 2022 ya. Ini di momen perayaan salah satu partai, Presiden Jokowi kembali memberi kode, kode Presiden Jokowi langsung disambut dengan sikap hormat. Pak Prabowo ketika itu bangkit dari posisi duduk dan memberikan sikap hormat kepada Presiden. Ketika itu Presiden mengatakan begini, kemudian 2 kali di pemilu Presiden juga menang. Ini maksudnya Pak Jokowi ya. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo, itu kata Presiden Jokowi. Kemudian 26 November 2022 ya, saat itu di depan ribuan relawan. Konteksnya saat itu Jokowi ingin mengingatkan bahwa mengelola negara Indonesia butuh pemimpin yang pekerja keras. Lalu muncullah kriteria pemimpin ideal menurut Presiden, salah satunya secara fisik, karena capek mikirin rakyat, kata Presiden, sampai rambutnya putih. Walaupun tidak terang-terangan menyebut Ganjar, tapi tentu banyak yang menilai karena secara fisik kan hari-hari ini atau saat ini Pak Ganjar biasanya memang tampil rambutnya sudah sangat putih dan tampaknya Presiden ketika itu menambahkan satu lagi kriterianya itu punya kerutan. Dalam satu bulan ini dalam satu bulan yang sama, Ganjar dan Prabowo mendapat endorse Jokowi atau Presiden Jokowi. Nah, mulai banyak yang menangkap dan menilai apakah memang Presiden Jokowi punya keinginan untuk menduetkan keduanya. Ini yang akan saya ajak Anda untuk ngobrol dengan narasumber yang bergabung. Ini yang terakhir kami sudah sempat tunjukkan tadi ya. Ada momen Presiden Jokowi, kemudian Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang tampil bersama di depan publik. Ini adalah momen yang tentunya menarik perhatian. Kita lihat visualnya, menarik perhatian. Ini di tengah agenda kunjungan kerja Presiden saat panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Dalam acara ini, Presiden sebenarnya didampingi oleh Menteri Pertanian, kemudian Menteri Sekretaris Kabinet, dan Kepala Bappenas. Tetapi ada momen Presiden Jokowi tampak hanya berjalan, ya, berdekatan dengan atau bersama-sama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ketiganya menunjukkan keakraban. Kemudian ini visualnya bisa Anda saksikan, saling bercanda, bahkan Presiden sempat memberikan kode menunjuk Prabowo dan Ganjar secara bergantian. Ini langsung menuai banyak komentar, banyak respon yang menilai ini jangan-jangan Pak Jokowi memberikan sinyalemen untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo untuk berpasangan, entah menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024 nanti. Sudah bergabung bersama kita saat ini ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Pris. Ya, Mas Adi, ini banyak yang kemudian menafsirkan ini jangan-jangan Pak Presiden maunya Pak Ganjar dan Pak Prabowo nih yang berpasangan. Kalau Anda sebagai analis politik tentu jauh lebih tajam penglihatannya, melihat demikian?
Saya kira sebelum ke arah itu, pertama saya ingin komentari ini soal kemesraan tiga orang, Jokowi, Prabowo Subianto, dan Ganjar, merupakan replika dari suasana hati Jokowi yang sesungguhnya. Jokowi ini kan jarang-jarang memamerkan kemesraannya di depan publik dengan orang yang dinilai punya potensi akan maju di Pilpres ya. Yang kedua, kita juga tahu bahwa Jokowi itu paling sering mengendorsement Ganjar Pranowo, setelah itu juga sering mengendorsement Prabowo Subianto sebagai orang yang kemudian dianggap sebagai sosok yang tentu saja dinilai punya kapasitas dan punya kompetensi untuk maju di Pilpres 2024. Kan itu tangkapan-tangkapan publik selama ini. Baru kemudian yang ketiga, Christian, bahwa dalam konteks inilah maka muncul spekulasi bahwa dua orang ini, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, adalah all Jokowi's men. Maka banyak spekulasi yang bermunculan bagi pendukungnya Ganjar Pranowo, maka sangat pantas kedua orang ini dicocokkan, disandingkan dalam Pilpres. Ganjar sebagai capres dan kemudian Prabowo Subianto sebagai cawapres. Tapi bagi pendukung Prabowo Subianto, kalau kita cek misalnya, mencoba untuk menduetkan bahwa capresnya adalah Prabowo Subianto, sementara cawapresnya adalah Ganjar Pranowo. Ini kan testing the water. Tapi overall bagi saya, kalau Ganjar Pranowo misalnya diusung oleh PDIP, the end of the day-nya yang diumumkan sebagai kandidat capres, maka sulit bagi Prabowo untuk terus mematok posisinya sebagai capres, karena di atas kertas tentu dari segi elektabilitas Ganjar Pranowo jauh di atas Prabowo Subianto. Yang kedua dari segi kepartaian PDIP tentu jauh lebih kuat elektabilitasnya ketinggalan Partai Demokrat ya. Variabel-variabel ini yang kemudian bisa menjelaskan andai keduanya itu bisa disandingkan dalam Pilpres nantinya. Saya kira itu bacaan saya ya. Tapi Ya, silakan dilanjutkan dulu Mas Adi. Tapi mungkin juga nantinya kedua orang ini saling berhadapan-hadapan dengan satu catatan bahwa tidak ada kubu poros perubahan politik atau tidak ada pihak dari oposisi yang mendapatkan tiket pencapresan. Maka sangat mungkin Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo akan saling berhadapan-hadapan di Pilpres. Bagi Jokowi, siapapun nanti yang menang adalah mereka yang bisa dipastikan akan melanjutkan semua legacy politik yang kemudian sudah dilakukan oleh Jokowi selama 2 periode gitu ya. Tapi kalau ada Anies Baswedan misalnya, atau kubu oposisi yang kemudian dia muncul sebagai penantang dari kubu pemerintah, tentu antara Prabowo Subianto, antara Ganjar Pranowo, dan koalisional pemerintah pasti berhitung betul bagaimana caranya akan melawan pihak-pihak oposisi yang sangat dikhawatirkan kalau mereka menang tidak akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Jadi bagi saya sangat tergantung konfigurasi politiknya. Kalau oposisi ada, maka sangat mungkin ya bahwa Prabowo dan Ganjar Pranowo atau Ganjar dan Prabowo akan saling bergandengan dan berpasangan di Pilpres. Kita coba simulasi dari skenario itu, apa yang Anda katakan terakhir, bahwa kalau ada penantang dalam hal ini potensial adalah koalisi perubahan yang digagas oleh Nasdem, kemungkinan besar antara Ganjar Pranowo atau Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Secara orang awam melihatnya, wah kalau orang yang atau Ganjar kan Anda sebutkan tadi, Pak Ganjar itu selalu mendapati urutan pertama di sejumlah lembaga, di berbagai lembaga survei. Kalau hitung-hitungan matematis kan, oh berarti yang nomor urut 1 tambah 2 ini berarti akan lebih besar ketika dia menghadapi calon atau sosok yang selalu menempati atau mayoritas atau seringnya menempati posisi ketiga di berbagai survei. Mas Adi, apakah itu juga secara linear demikian atau ada anasir lain yang menurut Anda perlu diperhatikan? Mas Adi? Ya kalau memang terwujud duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, ya kalau terjadi duet antara Ganjar Pranowo, halo Mbak? Ya, saya bisa mendengar suara Anda dengan baik. Silakan dilanjutkan Mas Adi. Oke, kalau terwujud ya duet antara Prabowo Subianto atau duet antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, sorry to say, saya harus katakan tanpa mendahului kehendak Tuhan, merem saja poros ini bisa menang. Karena ini adalah kawin silang dari dua orang yang memiliki tingkat elektabilitas yang cukup signifikan. Dari beberapa survei yang kita lakukan sepanjang tahun 2020 sampai hari ini, Ganjar itu adalah sosok yang memang cukup merajai survei, runner up-nya itu Prabowo Subianto. Jadi kalau membaca angka-angka statistik, Ganjar ketika dipasangkan dengan Prabowo bukan hanya leading ya, tapi dia bisa memastikan untuk memenangkan pertarungan di Pilpres. Apa argumennya? Satu,
Karena Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto memiliki basis pemilih yang beda-beda, Christian. Itu harus dipahami. Jadi basis pemilih Ganjar Pranowo itu tidak beririsan secara langsung dengan pemilihnya Prabowo Subianto. Ganjar itu kuat di Jawa Timur, kuat misalnya di Jawa Tengah, kemudian kuat di basis-basis kelompok minoritas. Sementara Prabowo Subianto kuat di Jawa Barat, kuat di Jakarta, kuat di Banten, kuat di Sumatera, dan seterusnya dan seterusnya. Yang selama ini memang menjadi kelemahan dari Ganjar Pranowo. Jadi pasangan ini secara market politik saling bisa melengkapi. Dan yang paling penting kalau Prabowo bisa mendampingi Ganjar Pranowo misalnya, ini dalam simulasi ya. Ini adalah untuk menghindari bahwa kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok pemilih Islam yang selama ini cukup kritis dan protes ke Jokowi, itu tidak migrasi ke Anies Baswedan. Karena dalam banyak hal pemilih Prabowo Subianto itu berhimpitan dekat dengan pemilihnya Anies Baswedan, terutama kelompok-kelompok Islam menengah atas yang selama ini kritis dan dalam tanda kutip mereka adalah pembenci-pembenci Jokowi. Ketika ada Prabowo Subianto di dalam, maka kelompok-kelompok kritis ini tidak semuanya ke Anies Baswedan, tapi mayoritas juga tetap iman politiknya mendukung Prabowo Subianto. Itu artinya Prabowo ini adalah menjadi jangkar tengah. Satu sisi dia memberikan insentif politik elektoral kepada Ganjar, terutama pada basis teritori yang selama ini Ganjar itu lemah, PDIP lemah, dan tentu saja dukungan Jokowi lemah. Tapi pada saat yang bersamaan, Prabowo ini cukup efektif. Dia bisa menahan kelompok-kelompok kritis, terutama kelompok-kelompok Islam politik yang selama ini kritis kepada pemerintah untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Jadi dua jangkar ini yang sebenarnya cukup dimiliki oleh Prabowo Subianto. Andai dalam simulasi berbagai survei misalnya kita temukan bahwa keduanya saling bisa melengkapi. Kan itu saja bagaimana jalan ceritanya, Mbak Christian. Itu skenario satu. Kalau ada penantang, dalam hal ini bisa jadi kalau Anies Baswedan mendapatkan tiket. Tapi ada kemungkinan lain yang coba kita bahas. Anies Baswedan tidak mendapatkan tiket dan karena PDIP, kita asumsikan ya, karena belum diumumkan, Ganjar Pranowo diusung oleh PDIP, ada Gerindra dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang kalau dilihat secara matematis memang sudah cukup kalau memang hanya berpasangan dengan PKB maju secara bersama-sama nih, saling berhadapan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Aksesnya apa? Dalam arti tidak hanya Anda katakan tadi ya bahwa ini bisa jadi adalah dua-duanya menjadi orang yang mampu atau diharapkan oleh Presiden Jokowi bisa melanjutkan programnya, tetapi konteksnya adalah bagaimana insentif terhadap PDIP misalnya sebagai partai pengusung terhadap Gerindra, dan bagaimana nasib dari partai-partai yang tidak begitu dekat atau tidak lekat dengan dua tokoh ini? Ya kalau memang simulasi kedua yang terjadi head to head antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo, dari beberapa simulasi survei sepanjang 2 tahun lalu sampai hari ini tentu saja Ganjar relatif lebih diuntungkan. Kenapa Ganjar lebih diuntungkan? Ya karena memang Ganjar ini bukan hanya populer tapi juga disukai dan sangat mungkin dia akan dipilih oleh publik. Yang kedua variabel pentingnya endorsement Jokowi ataupun pemilih-pemilih Jokowi, migrasi politiknya secara maksimal Christian adalah ke Ganjar Pranowo. Dua variabel ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa dalam berbagai simulasi survei Ganjar itu relatively leading dibandingkan nama-nama lain termasuk dengan Anies ataupun Prabowo Subianto. Tapi yang paling penting, satu hal yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yang dulu agak tidak terlampau dimiliki oleh Jokowi. Satu, jadi basis-basis di wilayah-wilayah tertentu, misalnya di Sumatera ya, resistensi terhadap Jokowi begitu kuat, tapi resistensi terhadap Ganjar Pranowo relatif agak minim. Jadi di basis yang selama ini anti PDIP, anti terhadap Jokowi, Ganjar sedikit banyak mulai diterima karena Ganjar relatif punya irisan dalam tanda kutip suasana batin kebangsaan dan keislaman yang agak relatif bisa diterima oleh mereka. Mungkin karena istri Ganjar itu pakai kerudung dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu yang kemudian dimiliki oleh Ganjar. Yang kedua, di basis-basis minoritas ya. Di basis-basis minoritas, totally Ganjar Pranowo itu relatif jauh bisa diterima dibandingkan dua nama lainnya, dibandingkan Prabowo ataupun Anies Baswedan yang memang dalam banyak hal cukup berjarak dengan mereka. Baik etnis minoriti ataupun agama secara minoriti itu totally migrasi dan pilihan politiknya sampai hari ini lebih banyak kepada Ganjar Pranowo ketimbang Prabowo ataupun kepada Anies. Jadi tiga hal ini yang saya kira dalam bacaan-bacaan statistik survei kenapa kemudian Ganjar selalu menang dalam berbagai simulasi. Bahkan ketika head to head dengan Anies Ganjar menang, bahkan head to head dengan Prabowo menang, itu tiga unsur ini yang kemudian dimiliki oleh Ganjar Pranowo yang sampai saat ini tidak dimiliki oleh yang lain. Anies boleh kuat di Jawa Barat, boleh kuat di Banten, boleh kuat di Jakarta, tapi Anies kan 0% gitu ya. Ataupun di Jawa Tengah juga 0%, di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Hal-hal inilah yang saya kira menjadi penentu the end of the day-nya kalau betul laju tentang elektabilitas Ganjar Pranowo bisa dirawat tren positifnya, kira-kira begitu, tentu Ganjar sangat mungkin akan menjadi the next presiden setelah Jokowi. Tentu dengan harapan stamina politik, momentum politik terus bisa dirawat oleh Ganjar Pranowo. Karena ke depan kalau Ganjar sudah dideklarasikan sebagai capres, serangan-serangan negatif, provokasi-provokasi, dan agresi terhadap Ganjar Pranowo pastinya sangat kencang. Dan ininya yang saya sebut sebagai batu uji sejauh mana tingkat kekebalan politik, tingkat elektabilitas yang sudah dimiliki oleh Ganjar itu daya tahannya tentu sangat diuji dalam konteks itu. Tapi kalau melihat trennya per hari ini memang Ganjar sebelum dideklarasikan oleh partai manapun memang cukup leading, trennya positif, naik meski pelan-pelan. Anies dulu sempat memiliki momentum politik ya ketika deklarasi, elektabilitasnya sempat menyalip Prabowo Subianto, sudah runner up bawah Ganjar Pranowo. Tapi ketika 2 bulan 3 bulan ada deklarasi mendukung Anies Baswedan, poros perubahan yang dibayangkan oleh publik tidak muncul karena Anies juga tidak berani berbeda secara diametral dengan Jokowi. Jarang misalnya kita mendengar Anies itu mengkritik Jokowi. Bahkan Nasdem selalu mengatakan tidak bisa Anies itu dibentur-benturkan dengan Jokowi. Bahkan Nasdem menjamin bahwa Anies pun akan melanjutkan IKN, akan melanjutkan sesuatu hal yang kemudian sudah dilakukan oleh Jokowi. Pertanyaannya adalah kalau poros perubahan mengusung Anies Baswedan, ujung-ujungnya memuji Jokowi, ujung-ujungnya ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi, ngapain pilih Anies? Kan sudah ada Prabowo dan ada Ganjar Pranowo di dalamnya. Itu pertanyaannya Mas Adi. Mas Adi, seberapa efektif jika sosok lain di luar dari dua sosok ini, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, yang hari-hari ini karena endorse, tadi kami sampaikan ada beberapa kesempatan Presiden Jokowi mengendorse keduanya di banyak kesempatan, ada sosok lain, katakanlah ada Anies Baswedan dan nama-nama lain yang mungkin masih berhasrat untuk menjadi calon presiden, memakai narasi yang sama atau menunjukkan bahwa karena lihat Pak Presiden ini tingkat kepuasannya tinggi, kemudian seolah menyampaikan kepada publik bahwa dia adalah orang yang juga mau dan mampu melanjutkan apa yang sudah Pak Presiden Jokowi lakukan saat ini. Seberapa efektif untuk bisa merebut itu? Atau memang sudah tidak bisa digoyahkan lagi para pemilih Presiden Jokowi atau yang loyalis Presiden Jokowi, ya sudah jatuh pilihannya kepada Pak Ganjar? Atau Anda punya bacaan lain? Ya saya kira itu adalah strategi yang gagal total. Sosok yang dinilai sebagai oposisi, sosok yang selalu dihadap-hadapkan Jokowi, kalau efek dan isu yang dikembangkan itu adalah ujung-ujungnya Jokowi mendapatkan insentif politik apapun, Christian. Jadi wajah Jokowi itu ada di Ganjar Pranowo, wajah Jokowi itu ada di Prabowo Subianto. Kalau ujung-ujungnya menjadi suksesor capres 2024 yang dekat dengan Jokowi, nggak perlu jauh-jauh ke Anies Baswedan. Ngapain? Tidak ada visionnya di situ, tidak ada stylenya. Orang melihatnya kalau tidak Ganjar ya Prabowo Subianto. Makanya sangat rugi betul sebenarnya Anies yang selama ini basis pemilihnya adalah pembenci Jokowi. Basis pemilihnya adalah kelompok-kelompok kritis yang selalu nyerang terhadap Jokowi. Itu tidak di-maintain. Karena Anies tidak bisa tampil kepada publik sebagai sosok yang bisa memuaskan pihak-pihak selama ini yang memang cukup tidak puas dengan pemerintah. Ini yang kemudian menjelaskan Anies yang dulu sempat naik pesat gara-gara deklarasi maju pilpres oleh Nasdem, secara perlahan cukup drastis itu. Bahkan survei terbaru dari Kompas kan cukup jauh betul ya lompatan ke bawahnya yang dilakukan oleh Anies. Gara-gara tidak bisa menunjukkan diferensiasi politik yang berbeda dengan Jokowi. Jadi ini saya kira strategi politik yang salah. Kalau Anies ingin dapatkan pasar yang besar, maka harus mengkapitalisasi kelompok-kelompok yang selama ini memang tidak puas terhadap pemerintah. Jadi strateginya salah kalau memang mau melekat-lekatkan dengan Presiden Jokowi. Ada juga yang melakukan itu. Sudah bergabung bersama kita, tidak hanya kita berdua Mas Adi, tapi juga sudah bergabung anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, yang tadi kata Mas Adi nih, Bang Andre, kalau menurut sinyal dukungan Pak Jokowi itu, kalau menurut versi Gerindra pasti Pak Prabowo di sebagai calon presiden. Tapi nih Gerindra terbuka nggak? Kan banyak juga yang menjadi, wah kalau nggak mungkin, nggak adil dong. Kan Pak Ganjar yang elektabilitasnya lebih tinggi dari berbagai lembaga survei. Jadi capres dong, Pak Prabowo jadi cawapres. Sudik tidak kalau Pak Prabowo jadi cawapresnya Pak Ganjar? Begini Christian, Mas Adi Praetno, keputusan Rapimnas Partai Gerindra di tahun 2022 yang lalu, 12 Agustus tahun 2022 yang lalu,
itu sudah memutuskan Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Jadi calon presiden Republik Indonesia tahun 2024, bukan calon wakil presiden. Jadi ini saya garis bawahi, putusan Rapimnas Partai Gerindra memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo Subianto jadi calon presiden, bukan calon wakil presiden. Jadi itu putusan itu final. Dan kita sudah membangun koalisi dengan teman-teman PKB. Kita sudah membangun yang namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan calon presiden kita Pak Prabowo, dan akan diputus bersama-sama dengan Gus Muhaimin siapa yang akan kita usung menjadi wakil presiden. Lalu yang kedua, tentu kita terus berkomunikasi dengan partai-partai yang lain, dan harapannya seperti yang disampaikan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, bahwa harapannya tentu koalisi akan terus bertambah dan menambah kekuatan kita. Lalu yang kedua, soal momentum Pak Prabowo dengan Mas Ganjar dan Pak Jokowi, ya Pak Prabowo itu kan hadir karena mendampingi Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Kebumen, Jawa Tengah. Dan kita tahu Mas Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah. Secara protokoler tentu Gubernur wajib mendampingi Presiden yang hadir ke daerahnya. Nah, yang harus kita lihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh bangsa ini begitu riang, gembira, ceria, itu menunjukkan bahwa ada keguyupan ya, yang diharapkan nanti pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik, dengan sejuk, dengan tenang dan guyup. Karena ini penting, kita boleh berbeda pilihan, berbeda calon presiden, berbeda partai politik, tapi kita suatu keluarga besar. Ya, bangsa Indonesia ini harus kita jaga sebagai persatuan. Baik, ini narasi Bang Andre ini sinyalemen mau mau menerima ketika Pak Prabowo dan Pak Ganjar nanti berpasangan, nanti kita ngobrolkan siapa capres-cawapres, atau ada narasi lain atau makna lain yang mau disampaikan. Tapi kita harus jeda, saya meminta Anda menjawabnya, tapi kita harus jeda untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini.